pimpin kita dalam doa. Oke, Mira, silakan. Oke, selanjutnya Bapak akan periksa kehadiran. Yang pertama, Methodius. Oke, Tuan Melania. Hilarius. Alisa. Indri. Mira. Oke, Tasya. Ecen. Delon. Lexi. Marvel. Fidelis. Intan. Centius. Melania. Semuanya hadir? Jadi kami bangga kamu semua hadir ya? Jadi hadir sekolah itu tepat? Oke, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu wajib. Ayo, silakan berdiri dan ayo nyanyikan salah satu lagu wajib. Silakan. Hambatan, satuannya apa? Hambatan itu? Oke, Marvel. Oke, satuan dari hambatan yaitu Oke. Oke. Baik, sekarang kita akan lanjut dengan kesepakatan kelas. Jadi mengikuti pelajaran guru, kita harus membuat kesepakatan kelas. Oke. Kesepakatan kelas yang kita sudah sepakati yang pertama apa tadi?
Baik, sekarang anak-anak coba perhatikan ini. Ya. Bisa? Bisa perhatikan ini? Bisa. Kalau yang sudah pernah lihat, pasti dia sudah tahu. Tapi kalau yang belum, pasti dia akan bertanya-tanya ini alat apa. Bisa paham? Bisa. Oke, sekarang apakah kamu pernah melihat teknisi melakukan pemeriksaan alat-alat listrik? Pernah. Oke. Pernah? Oke. Siapa? Alat apa yang ini teknisi lakukan untuk memeriksa alat-alat listrik? Yo, siapa? Saya. Oke, silakan. Oke. Silakan maju. Alat yang digunakan oleh para teknisi untuk mengukur tegangan arus adalah multimeter. Oke, tepuk tangan untuk alat yang digunakan teknisi untuk mengukur alat listrik atau besaran listrik itu namanya multimeter. Oke, baik. Sekarang bagaimana kita bisa mengetahui suatu baterai atau suatu aki itu dia masih jadi atau masih baik atau dia sudah rusak atau aki atau baterai tersebut sudah rusak? Caranya bagaimana supaya kita mengetahui itu baterai sudah rusak atau masih baik? Oke, silakan. Caranya bagaimana? Oke, silakan begini. Caranya kita melakukan menggunakan multimeter. Oke, baik. Tepuk tangan untuk Chen. Jadi, cara supaya kita mengetahui itu baterai atau aki itu masih jadi atau sudah rusak, kita mengecek dengan menggunakan multimeter. Oke, baik. Kalau begitu, apa fungsi dari multimeter ini? Apa fungsi dari multimeter ini? Mengukur apa multimeter ini? Ayo. Oke, silakan Pak Fer, berdiri. Fungsi dari multimeter adalah mengukur tegangan arus, kuat arus, dan hambatan arus. Oke, tepuk tangan untuk Pak Fer. Fungsi dari multimeter yaitu untuk mengukur satu apa tadi? Dua, tiga, ulang supaya lebih ingat lagi. Fungsi dari multimeter satu untuk mengukur dua, tiga, tepuk tangan untuk Oke, baik. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, memahami konsep dasar tentang multimeter. Terus yang kedua, memahami cara mengukur tegangan DC pada multimeter. Yang ketiga, memahami cara mengukur arus menggunakan multimeter. Yang keempat, memahami cara mengukur hambatan menggunakan multimeter. Terus membaca dan menulis hasil pengukuran. Bisa toh? Bisa. Baik. Ya, anak-anak kita bisa nonton video. Bisa nonton video.
Anak-anak sudah nonton video tadi? Baik. Tadi video itu menjelaskan tentang multimeter. Sekarang kita akan mengetahui tentang apa itu multimeter. Multimeter analog adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur beberapa besaran listrik. Yang pertama ada tegangan listrik, yang kedua ada arus listrik, yang ketiga ada hambatan listrik. Oke. Jadi multimeter ini digunakan untuk mengukur beberapa besaran listrik. Sekarang kita lanjut bagian dari ini multimeter. Sekarang bagian-bagian dari multimeter. Nah, anak-anak perhatikan di multimeter ini ada yang namanya skala. Bisa lihat? Bisa lihat? Ini yang namanya papan skala. Di dalam papan skala itu ada jarum penunjuk. Bisa? Bisa. Di situ ada jarum penunjuk. Nah, di sini lihat ada jarum penunjuk. Nah, fungsi apa jarum penunjuk ini? Yaitu fungsinya itu untuk dia itu untuk menunjuk angka pada papan skala supaya kita bisa membaca hasil pengukuran. Bisa paham? Bisa. Terus fungsi yang kedua itu ada zero adjust screw. Ada zero adjust screw. Nah, itu yang ini. Perhatikan, yang tombol kecil ini. Ini namanya zero adjust screw. Fungsinya itu untuk mengkalibrasikan jarum ini supaya tepat di angka 0. Bisa? Bisa. Misalnya jarumnya ada di angka 100. Kita harus buat dia supaya kembali ke angka 0. Supaya sebentar ketika kita mengukur, dia mengukur dengan akurat atau dengan benar. Bisa? Bisa. Oke. Itu zero adjust screw. Terus yang ketiga ada selector switch. Selector switch atau saklar pemilih. Nah, kalian lihat, ini yang namanya saklar pemilih. Bisa? Oke, ini saklar pemilih. Nah, dia ini fungsinya untuk apa? Untuk memilih jenis pengukuran yang kita mau ukur. Misalnya, saya mau ukur DC volt, berarti saya putar ke DC volt. Nah, saya mau ukur AC volt, berarti saya putar ke AC volt. Terus fungsinya ini adalah sebagai penentu batas ukur. Fungsi dari selektor ini penentu batas ukur. Baik, yang berikut ada probe. Ada apa tadi? Probe, ukuran kutub negatif. Ya, ini yang namanya probe ukur kutub negatif, atau kabel negatif. Bisa paham? Bisa. Nanti kabel ini atau probe ini dia gunanya untuk apa? Untuk tancap di ini, di lubang atau terminal kutub negatif. Ini warna apa? Merah. Kalau warna merah ini namanya probe ukur kutub positif. Yang hitam tadi apa? Negatif. Yang ini positif. Bisa? Bisa. Baik. Sekarang kalian sudah paham tentang ini bagian-bagian dari multimeter? Sudah toh? Sudah. Baik. Sekarang kita lanjut dengan mengukur tegangan DC volt. Oke. Perhatikan. Yang pertama, coba satu orang baca. Leo, bisa baca.
sekarang kita akan mengukur tegangan DC Volt. Sekarang perhatikan anak-anak. Untuk memastikan ini multimeternya berguna atau tidak, kita harus cek dulu. Pertama, sambungkan kabel ini di terminal negatif. Oke, saya tancapkan di negatif. Terus yang berikut saya tancapkan di terminal positif. Sekarang saya buat supaya dia ini kita cek dia ini bunyi atau tidak. Ya, ini kita ya. Ya, bunyi toh? Ya. Kalau dia tanda bunyi begini, berarti ini multimeter jadi bisa dipakai. Bisa Pak? Atau berfungsi. Oke, sudah paham? Ya. Baik, selanjutnya kita akan mengukur tegangan DC. Itu mengukur tegangan DC. Yang kedua, pilihlah skala perkiraan tegangan yang akan diukur. Nah, tegangan pada baterai ini 1,5 volt. Bisa paham? Bisa. 1,5 volt. Nah, saya atur di sini itu harus posisinya lebih tinggi. Nilainya harus lebih tinggi dari 1,5 volt. Tidak boleh lebih rendah dari 1,5 volt. Harus lebih tinggi dari 1,5 volt. Nah, di sini saya buat di angka 10. Bisa? Bisa. Oke. Sekarang setelah saya pilih di saklar angka 10, saya tancapkan. Tancapkan ini. Yang ini dikutuk positif, terus yang ini dikutuk negatif. Perhatikan ya. Nah, di sini terbaca itu 1,48. Dia mendekati 1,5. Bisa paham? Bisa. Oke, itu tadi mengukur apa? Tegangan DC volt. Yang pertama tadi apa? Atur posisi saklar pemilik ke posisi volt. Oke. Yang kedua apa? Pilih skala. Oke, yang ketiga apa? Jika tidak ada hubungkan sekarang cara membaca. Perhatikan cara membaca skala. Cara membaca skala. Cara membaca skala. Yaitu yang pertama, hasil pengukuran sama dengan batas ukur dibagi dengan skala maksimum sama ya. Skala maksimum dikali dengan skala penunjuk sama, dia tertukar juga sama. Coba, Melan silakan baca ulang. Ini cara membaca skala itu. Cara membaca skala. Hasil pengukuran sama dengan batas ukur per skala maksimum kali skala penunjuk. Skala penunjuk. Oke. Perhatikan. Di sana itu skala penunjuknya di angka 50. Tuh, skala penunjuknya di angka 50. Terus batas ukur, perhatikan, batas ukurnya di angka 50. Batas ukurnya di sini. Batas ukurnya di angka 50. Di angka 50. Sekarang kita perhatikan
di papan skala yang berakhirnya di angka 50. Skala yang berakhir di 50 itu. Oke. Jadi nilainya hasil pengukuran batas ukur tadi berapa? 50. Oke. Terus skala maksimum. Skala maksimum tadi berapa? 50. Oke, kali dengan 15. 50 bagi 50 1. 1 kali 15 berapa? 15. Jadi hasil pengukurannya sama dengan 15 50 dibagi 50 dikali 15 sama dengan 15 Oke, baik. Bagaimana? Anak-anak sudah bisa paham tentang cara mengukur tegangan? Sekarang cara mengukur arus. Pak Guru akan menjelaskan cara mengukur arus listrik. Baik. Sekarang cara mengukur arus listrik. Perhatikan cara mengukur arus listrik. Jadi kita sudah pasangkan kabel seperti ini. Kita harus siapkan balon ya. Nah, balon ini balon dengan kabelnya. Sekarang yang warna merah kita sambungkan di kabel yang warna merah. Bisa juga. Ini kita sambungkan. Oke, perhatikan ya. Nah, setelah itu yang kutub negatif kita sambungkan di kabel yang satunya, yang birunya, yang negatifnya. Nah, tapi sebelumnya harus atur dulu ini, atur dulu skala ke 2,5 ampere, ini 2,5 DC ampere. Bisa toh? Bisa. Oke, di sini dia terbaca 0,2 ampere. Bisa toh? Bisa. Karena nanti anak-anak yang lanjut untuk kegiatan praktikum. Oke, selanjutnya siapa yang mau bertanya mengenai dengan Pak Guru yang menjelaskan tadi? Yo. Silakan. Oke, Tasya silakan dulu. Yo. Kenapa saat kita mengukur arus listrik harus dipasang secara seri? Oke, baik. Kenapa ketika kita mengukur arus listrik harus dipasang secara seri? Baik. Jadi fungsi dari kabel ini supaya dia ini sebagai pemutus atau penyambung arus. Fungsi dari probe ini nih, sebagai pemutus dan penyambung arus. Sehingga arus yang melewati pada balon ini dia harus melewati melalui multimeter. Jadi kita harus pasang secara seri. Bisa paham? Supaya tidak terjadi kerusakan pada multimeter. Oke, sekarang silakan bentuk kelompok supaya Pak Guru bisa bagi KKS. Sudah. Oke, yang ini kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119,
untuk hambatan ya. Bisa? Bisa. Hambatan kursi. Ya, ayo silakan. Buka dan Yo, silakan. Pertama, aktor apa tadi? Sambil memilih atau mencoba dulu apakah multimeter itu jadi atau tidak. Silakan dicoba, dia bunyi atau tidak. Ya. Yo, silakan. Silakan dicoba. Silakan. Silakan dikerjakan. Bisa? Jadi kamu punya tadi. Jadi.
Mana sudah?
catat dia punya hasil pengukurannya ya. Catat harus yang masuk di sini. Oke, sudah dong? Sudah? Mana kelompok ini sudah? Oke, silakan.
Pangan di tangan sebentar. Oke, sudah, ya. Silakan kelompok satu. Silakan tiga orang presentasi. Ini nomor satu, ini yang pertama ini dari F. Siapa yang pakai rakyat? Ayo kelompok satu, silakan. Iya. Kelompok satu silakan presentasi. Semua. Silakan dari. Ayo silakan. Ya kita perhatikan teman-teman untuk presentasi dari kelompok satu. Selamat pagi.
skala penunjuk di angka 9 dikalikan dengan 1000 sama dengan 200.000. Sekian penjelasan dari kami. Mungkin ada pertanyaan, silakan bertanya. Baik, ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, baik. Kita beri tangan untuk kelompok 1. Sekarang kelompok 3. Ya, ayo. Kelompok 3, kelompok 2 dulu. Ya.
Oke, baik. Nah, ini hasil presentasi dari kelompok 2. Mereka mengukur tentang tegangan pada bata baterai. Dan hasilnya itu yaitu berapa? 1,5 volt. Oke, tentang untuk kelompok 2. Kelompok 3, ayo silakan lanjut. Kelompok 3. Kelompok 3, ayo. Ayo. Silakan. Selamat pagi Bu, selamat pagi teman-teman sekalian. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Sekarang kelompok kami akan mempresentasikan hasil kerja kami kepada Marvel Satika. Hasil pengukuran kami pada akhir tadi adalah 12,1 volt. Jadi batas ukurnya 50, skala maksimum batas ukur 50 bagi skala maksimumnya 50 kali hasil skala penunjuk 12,1 volt. Hasilnya adalah 12,1 volt. Baik, jadi kelompok berapa tadi? Kelompok 3. Mereka mengukur tentang tegangan pada aki. Nah, hasil pengukuran yang mereka temukan berapa? 12,1 volt. 12,1 volt. Sekian saya presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Oke, mari kita tepuk tangan untuk Oke, setelah teman-teman melakukan presentasi, sekarang kita ASP. Oke, silakan berdiri lagi. Oke, baik, ice breaking, silakan. Oke, nah, tepuk 1 ya. Ya, coba sama-sama tepuk 1 yes, tepuk 2, tepuk 1 full, tepuk 2 yes, tepuk 3 full. Oke, ulang, tepuk 1 yes, ulang, tepuk 1 kali full, tepuk 2 yes, tepuk 3 full, ulang, tepuk 1 full, tepuk 2 yes, tepuk 3 full, ulang, tepuk 1 full, tepuk 2 yes, tepuk 3 full, tepuk 1, 2, 3 full, yes, full, ulang, tepuk 1, 2, 3 full, yes, full. Oke, selamat dulu.
dari percobaan pertama tadi kelompok berapa? Kelompok 1 mengukur tentang hambatan. Mereka mengukur hambatan pada busi. Perhatikan, mereka mengukur hambatan pada busi. Dan mereka mendapatkan hasilnya berapa tadi? 40 ohm. Oke. Jadi untuk mengukur hambatan, jadi kita harus pilih selektor ke apa? Ke skala ohm. Bisa paham? Bisa. Kita putar selektor ke skala ohm. Setelah itu kita lihat jarum penunjuknya. Jarum penunjuk berapa? Setelah itu langsung kita kalikan. Misalnya di sini ada kali 1, kali 10, kali 100 dan kali 1K. Dan teman-teman tadi mendapatkan hasilnya 40K. Oke, mantap. Sekarang yang mengukur tegangan tadi pada baterai. Yuk, yang mengukur tegangan pada baterai. Nah, oke, tegangan pada baterai di sini tertera hasilnya itu 1,5 ohm. Baterai ini masih baru, Nah, teman-teman kalian tadi mendapatkan hasil yaitu 1,5. Ya, jadi hasilnya sesuai dengan yang tertulis pada baterai. Baik, sekarang teman tadi mengukur tegangan pada api. Dan juga mereka mengukur arus. Tadi lampunya menyala toh? Ya. Coba kita perhatikan ulang. Teman tadi yang mengukur arus listrik. Ya, kita lihat teman kalian. Oke, perhatikan di sini ya. Ini teman kalian mengukur ini dengan rangkaian yang disusun secara seri. Bisa paham? Bisa. Untuk mengukur arus, jadi rangkaian yang dibuat itu dibuat secara seri. Agar apa? Supaya arus itu bisa melewati terlebih dahulu di multimeter. Dan oke, baca sekali di sininya. Hasil pengukuran di sini tadi berapa ya tadi? 0,3 ampere. Oke, 0,3 ampere. Oke, jadi tepuk tangan untuk kelompok 3. Baik. Sekarang kita membuat kesimpulan. Kesimpulan dari kegiatan pembelajaran kita hari ini. Oke, sebelum membuat kesimpulan, anak-anak harus baik.
sudah. Maju. Saya dapat dari hari ini saya bisa mengetahui satuan dari kuat arus yaitu ampere dan bisa satuan tegangan satuannya ada volt dan satuan regulator adalah ohm. Oke, mantap. Kita untuk Levi. Jadi hari ini anak-anak tadi sudah menunjukkan bahwa bisa mengukur menggunakan multimeter. Terus apa tadi? Satuan dari tegangan tadi? Terus Pada listrik ampere. hambatan? Hambatan ohm. Oke, baik. Tuh, perhatikan. Sekarang tahap refleksi. Oke, refleksi. Silakan gambarkan ekspresi di kertas Anda dan tampilkan. Saya mengikuti pelajaran hari ini. Ayo, gambarkan ekspresi atau emoticon. Ayo, silakan. Gambarkan emoticon di kertas Anda. Setelah itu tunjuk. Ayo. Gambarkan yang besar. Yang besar. Emoticonnya di buku. Di buku, ayo. Yuk, silakan. Apa perasaan Anda setelah mengikuti pelajaran hari ini? Apa makna yang Anda pelajari hari ini? Ya, silakan. Emoticonnya tulis ya. Ayo gambar emoticon yang besar. Sudah? Ya, silakan kelompok 1 mewakili dari kelompok 1. Ayo. Oke, jelas. Oke, Mira, silakan maju mewakili kelompok 2. Ayo, ya berdua, silakan maju. Ya. Oke. Ayo, berdua. Silakan Mira mana? Ayo tunjukkan emoticon dari Mira. Oke, baik. Silakan. Jadi perasaan saya ini senang karena bisa mengetahui cara menggunakan internet. Oke, pertama Mira. Satu lagi. Ayo. Satu lagi kelompok 1. Ayo. Kelompok 1. Silakan. Kelompok 1 siap, kelompok 3. Ya, ayo. Oke, kelompok 4 Fadil, silakan maju. Fadil, maju. Silakan tunjukkan emoticonmu. Silakan Fadil. Ya. Emoticon dari Fadil mengenai pembelajaran hari ini. Ya, ayo tunjuk Fadil. Ya, oke, tangan Fadil. Bagaimana perasaan? Perasaan saya hari ini saya senang karena saya bisa belajar membuat gas listrik dengan hambatan. Mantap. Ya. Sekarang kelompok 1. Ayo, silakan. Oke, mantap. Apa ini? Saya merasa senang karena bisa memahami materi multimeter dan tadi bisa mengukur Ya, hambatan.
pengukuran besaran listrik menggunakan multimeter. Bisa toh? Bisa. Baik, nah kita akan menutup pembelajaran kita hari ini. Tetapi sebelum menutup kegiatan pembelajaran hari ini, Pak Guru akan kasih apresiasi untuk hari ini. Jadi Pak Guru mengucap terima kasih banyak karena kalian telah mengikuti pelajaran dengan baik. Terus yang kedua, kalian sudah bisa mengukur apa tadi? Tegangan. Jadi anak-anak perhatikan, ketika Anda menjadi teknisi, Anda harus bisa mengukur. Yang kedua, Anda harus bisa membaca hasil pengukuran. Terus yang ketiga, Anda harus bisa mengetahui apa? Jenis-jenis dari besaran listrik. Dia punya satuannya. Bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Bisa. Oke. Bisa bantu. Oh, ketika bapak mama itu bisa mengukur, saya bisa mengukur. Mengukur menggunakan multimeter. Baik, masih ini untuk tentang pemeliharaan ini apa? Multimeter ya? Nah, supaya anak-anak bisa tahu tentang penggunaan multimeter. Jadi dalam kehidupan sehari-hari anak-anak juga bisa tahu bagaimana pemeliharaan menggunakan multimeter ini. Yang pertama itu dia tidak boleh kena air. Bisa? Bisa. Kalau ada multimeter di rumah, disimpan baik-baik. Tidak boleh. Terus yang kedua, tidak boleh putar terlalu cepat. Terus yang kedua, putar searah. Oke, sekarang coba kita kerjakan soal ini. Sebagai refleksi terakhir, kerjakan soal berikut ini. Coba. Ini sebagai asesmen akhir. Sebutkan. Yuk, asesmen akhir. Ini untuk asesmen akhir dan dikumpulkan di minggu depan. Sebutkan besaran listrik. Ini dikumpulkan untuk minggu depan. Ya. Besaran listrik. Yang kedua, sebutkan fungsi dari multimeter. Yang ketiga, sebutkan fungsi bagian-bagian dari multimeter. Yang berikut
cara mengukur tulislah cara mengukur kuat arus pada multi berikut tulislah cara mengukur tambatan menggunakan multi sudah. Terus yang berikut tulislah cara pemeliharaan pada multi Oke, baik. Jadi itu dikerjakan di buku catatan sebagai tugas atau asesmen akhir untuk anak-anak mengetahui tentang multimeter. Nanti ditunjukkan minggu depan sebelum kita masuk pelajaran. Bisa toh? Bisa.